Cara membuat metode penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebelumnya, pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Angin Ribut. Maka urutan dalam membuat bagian metode penelitian, yang pertama itu objek penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, definisi dan operasionalisasi variabel. Yang keenam, teknik analisis data. Yang pertama, objek penelitian itu dijelaskan lokasi penelitian, yakni di PT Angin Ribut yang beralamat di jelaskan di mana. Pada bagian lokasi penelitian ini dijelaskan juga alasan mengambil lokasi ini. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah responden penelitian. Jumlah responden ini jumlahnya adalah 42 orang karyawan PT Angin Ribut. Sampel adalah bagian dari populasi, namun oleh karena jumlah populasinya kurang dari 100 atau disebut juga dengan istilah populasi kecil, maka semua populasi dijadikan sampel. Semua populasi dijadikan sampel, yakni sebanyak 42 orang. Sedangkan kalau sampel besar lebih dari 100, bila populasi besar lebih dari 100, maka bisa diambil sampel, bisa menggunakan rumus Lopin atau rumus yang lain yang ada. Jangan lupa disimpan bahannya. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Oleh karena seluruh populasi dijadikan sampel, maka teknik yang digunakan adalah teknik sampling jenuh atau dikenal juga dengan teknik sensus. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini survei yang dilakukan menggunakan teknik kuesioner. Teknik kuesioner selanjutnya untuk definisi dan operasionalisasi variabel. Maka dalam penelitian ini untuk menyamakan persepsi dari penelitian banyak definisi yang ada, peneliti menetapkan pertama itu
definisi variabel. Yang kedua, operasionalisasi variabel. Definisi variabel itu diuraikan variabel penelitian. Definisinya seperti apa? Variabel disiplin kerja itu seperti apa definisinya, serta indikatornya. Kemudian kompensasi, serta indikatornya, definisinya seperti apa. Juga kinerja karyawan, serta indikatornya. Misalkan di sini definisi disiplin kerja. Misalkan demikian ya, misalkan kita ambil di ChatGPT. Definisi dan indikator disiplin kerja. Tapi kita harus menggunakan teori ya. Ini untuk mempercepat. Di sini dijelaskan disiplin kerja itu definisinya adalah ini misalkan. Ya. Sedangkan indikatornya menurut teori itu ada kehadiran satu atau A. Sini kita bisa lihat pertama kehadiran dan ketepatan waktu. Kita buat di sini. Yang B, patuhan terhadap aturan atau kebijakan. Yang C, penyelesaian tugas. D, etos kerja. E, konsistensi perilaku. F, pemanfaatan waktu. Nah, jadi ada 6 ya. Selanjutnya untuk kompensasi dan indikatornya. Di sini dijelaskan, bisa kita rujuk kembali. Tapi sekali lagi saya jelaskan, kita harus menggunakan teori ya. Ini hanya contoh untuk mempercepat. Di sini definisinya kita kopikan. Kemudian indikatornya. Indikator daripada kompensasi. A, kesesuaian standar. B, keadilan internal. C, kesesuaian dengan kinerja karyawan. D, kelayakan finansial. E, jenis dan bentuk kompensasi. F, frekuensi dan ketepatan pembayaran. G,
tingkat kepuasan karyawan. H, daya tarik retensi karyawan. I, kesesuaian dan dengan peraturan dan kebijakan. Selanjutnya untuk kinerja dan indikatornya kita bisa cek juga sini. Dari definisinya kita bisa kopikan saja. Apa itu definisi kinerja? Kemudian apa indikator? Indikator kinerja. Indikator kinerja di sini ada yang A, kuantitas atau quality, yang B, kualitas atau quality, yang C, efisiensi waktu, yang D, efektivitas, yang E, tanggung jawab. Terlihat hanya 8, tapi kita ambil hanya sampai ke 5 saja. Selanjutnya untuk bagian operasionalisasi variabel ini kita buat dalam rangka penyusunan kuesioner. Jadi kita buat tabel operasionalisasi variabel. Jadi kita buat tabelnya itu 1, 2, 3, 4. Ya, kita susun ke bawah. Nomor variabel, indikator, item pernyataan, terdahulu item tapi ukuran ya. Ukuran. Nomor 1 itu variabel disiplin kerja. Nomor 2 variabel kompensasi. Nomor 3 variabel kinerja karyawan. Nomor 4 tidak ada. Indikator daripada disiplin kerja, kita ambil dari indikatornya di sini. Ya, kita copy, pastikan di sini. Kemudian indikator daripada kompensasi juga kita copy kan. Dan indikator daripada kinerja juga kita kopikan. Oke.
Dan di bagian ukuran ini, ukurannya karena kita menggunakan survei, kita menggunakan data ordinal. Ya, skalanya, ukuran atau skala. Skala ordinal, ini juga skala ordinal. Oke. Dari sinilah kita buat kuesioner nantinya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang kita gunakan dengan judul ini adalah teknik kuantitatif. Dengan teknik kuantitatif, dengan menggunakan rumus atau alat analisis data, yaitu regresi linier berganda. Untuk regresi linier berganda ini, sebelumnya kita lakukan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji hipotesis. Nah, demikian untuk penyusunan metode penelitian.